Kupas. Satrio Piningit. Misteri Satrio Piningit tak pernah pupus dari benak dan relung hati anak cucu leluhur Nusantara. Fenomena sejak masa kewalian pasca kehancuran Majapahit ini sangat lekat terutama bagi anak cucu Jawa, Bali Dwipa. Perjalanan sejarah Nusantara telah menjadi saksi hidup tentang kemunculan Satrio Piningit di setiap perubahan masa yang telah diwasiatkan oleh para leluhur Nusantara ratusan tahun yang lalu. Raden Patah Jimbun adalah sosok Satrio Piningit dukungan para wali utamanya Sunan Bonang yang menandai berdirinya Kerajaan Demak setelah mampu menghapuskan supremasi Kerajaan Majapahit. Sultan Hadiwijoyo, Joko Tingkir, murid Sunan Giri merupakan Satrio Piningit pada masa berdirinya Kerajaan Pajang yang mengakhiri era Kerajaan Demak. Panembahan Senopati, Sutowijoyo, murid Sunan Kalijaga juga merupakan Satrio Piningit pada masa berdirinya Kerajaan Mataram menggantikan eksistensi Pajang. Dari beberapa peristiwa bersejarah tersebut mengandung makna yang tersirat bahwa kemunculan Satrio Piningit selalu berada pada pergantian masa besar Nusantara di mana senantiasa tidak meninggalkan peran seorang wali aulia. Seperti yang pernah menduduki pemimpin negeri ini seorang Soekarno, Soeharto, Habibie, Gus Dur, Megawati dan SBY dapat pula dikatakan sosok Satrio Piningit pada masanya setelah Nusantara ini beralih menjadi NKRI. Tetapi itu masih belum memenuhi standar dari jiwa pemimpin yang diharapkan. Fenomena yang sangat menarik saat ini adalah akankah Satrio Piningit yang dikenal dengan nama Satrio Pinandito Sinisihan Wahyu muncul pada masa ini? Mengingat dari situasi dan tanda-tanda alam yang terjadi mengindikasikan Nusantara akan memasuki era baru, yaitu zaman Kalasuba Kejayaan menuju tatanan Swarga Maniloka. Wacana ini berisikan tentang ungkapan hasil perjalanan spiritual yang baru disadari kemudian telah masuk ke dalam pusaran misteri ini. Latar belakang keberadaan Satrio Piningit. Dipaparkan wacana ini adalah sebagai persembahan kepada seluruh anak bangsa di bumi Nusantara ini, sekaligus sebagai bentuk pertanggungjawaban moral spiritual dan mengandung makna dan fakta yang ada. Dalam minimnya penjelasan tentang Satrio Piningit atau Ratu Adil atau Imam Mahdi, maka pengilhaman kami untuk memberi penjelasan yang lebih dalam dan menyentuh pada nilai esensial dari pemahaman tersebut. Kami bersyukur apa yang selama ini kami inginkan akhirnya kami peroleh ilham dari guru batin yang senantiasa menemani dan membimbing terhadap segala masalah yang kami hadapi. Materi tulisan yang dipaparkan adalah merupakan kajian dalam persepsi spiritual yang dipadukan dari karya warisan leluhur Nusantara, yaitu Syair Joyoboyo, Serat Musarar Joyoboyo, Ramalan Sapro Palon Nomo Ginggong, Serat Kalatida Eren, Tunggu Warsito, Serat Darmo Gandul, dan Wangsit Siliwangi. Latar belakang penulisan dimaksudkan pula guna lebih melengkapi dan memperjelas materi yang telah dipaparkan. Esensi tulisan yang ada ini adalah merupakan hasil perjalanan spiritual yang kami dapatkan sewaktu berada suatu tempat yang disebut Istana Pasa Asih, yang disitulah akhirnya diperoleh ilham petunjuk wangsit berupa suara dari guru batin yang senantiasa menemani dan membimbing terhadap segala masalah yang dihadapi dalam kehidupan ini. Sebelumnya, dengan segala kerendahan hati secara pribadi penulis memohon maaf sebesar-besarnya kepada semua unsur-unsur kehidupan serta para tokoh budaya, para winasis, waskita kasepuhan, leluhur di seluruh Nusantara ini atas apa yang kami sampaikan tulisan-tulisan ini. Namun nampaknya tanda yang muncul sangat jelas, saatnya sudah tiba. Insya Allah, saatnya tabir misteri Nusantara mulai terkuak. Dalam mengungkapkan tulisan ini, si penulis berusaha memaparkan dengan gaya bahasa yang sesederhana mungkin agar mudah dipahami bagi semua pembaca dari segenap lapisan. Mengingat penyampaian bahasa hakikat fenomena spiritual bagi konsumsi akal pikiran masyarakat umum adalah sesuatu yang sangat sulit dan rumit. Karena bagi orang awam terkesan segala sesuatunya dihubung-hubungkan kutak-gatuk-matuk. Secara hakikat, dalam kehidupan ini tidak ada kebetulan. Kebetulan sejatinya merupakan ketetapan yang telah ditetapkannya sesuai karsa kehendak Allah SWT. Kecuali bagi pembaca yang sedikit banyak telah mengenal kauru ajaran laku utama di dalam keilmuan. Maka membaca tulisan ini dibutuhkan kedewasaan dalam perenungannya dan kesadaran spiritual tanpa terjebak ke dalam fanatisme beragama dan dogma yang dijalankan. Secara jujur penulis katakan bahwa semula penulis pun awam terhadap sejarah Nusantara. Namun di dalam perjalanan ini dihadapkan pada fenomena-fenomena spiritual yang membawa penulis ke dalam pusaran sejarah yang banyak membawa hakikat dan manfaat sebagai bekal untuk berjalan pada saat ini di zaman ini dan masa depan yang akan datang. Tidak semuanya dapat penulis ungkapkan, tetapi hanya berkenaan dengan hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan bangsa ini saja.
Utamanya berkaitan dengan situasi carut-marut negeri ini di tengah penyakit moral akut yang menjangkiti sebagian besar anak bangsa Nusantara dewasa ini. Tidak pula penulis bermaksud membahas sejarah sesuai metodologi ilmiah sebagai disiplin dalam keilmuan sejarah. Namun penulis berupaya menyatakan kenyataan yang tersembunyi sesuai dengan fenomena spiritual yang muncul berkaitan dengan kejadian-kejadian atau situasi kondisi berkenaan di dalam sejarah dan masa kini. Kepada semua pemerhati spiritual sampai meraba situasi dan kondisi masa yang akan datang guna tetap mewaspadai, ilmu dan waspada. Kanjeng Ratu tidaknya semua kita kembalikan kepada Allah Azza wa Jalla yang memiliki kerajaan bumi dan langit, yang maha menguasai dan maha mengetahui. Namun bagi penulis kegaiban demi kegaiban yang berupa ilham yang didapatkan dapat lebih menambah istiqomah dalam beribadah, mawas diri, eling dan waspada dalam menjalani kehidupan yang penuh dengan tipu daya ini. Hasil dalam memenuhi input spiritual tersebut kemudian muncul banyak bimbingan dari kegaiban yang mendorong penulis untuk menelusuri karya leluhur Nusantara seperti yang dipaparkan dalam tulisan ini. Karya para leluhur seperti Bait Syair Joyoboyo, Serat Musarar Joyoboyo, Ramalan Sabdo Palon Noyo Ginggong, Serat Kalatiga Eren, Ronggo Warsito, Serat Darmogandil, dan Wangsik Siliwangi, semuanya lengkap dalam konteks yang tersirat di dalam karya-karya leluhur kita. Sebagai bahan untuk memperkuat sebagai bahan referensi bagi pembaca. Suatu fenomena spiritual yang luar biasa dalam perjalanan spiritual penulis. Sungguh maha besar Allah dengan segala kekuasaannya dan maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Ternyata hakikat apa yang tersirat di dalam karya-karya leluhur Nusantara itu menunjukkan situasi kondisi sosial dan kepemimpinan Nusantara di masa lalu, masa kini dan masa yang akan datang. Apa yang tersirat dari fenomena spiritual yang muncul sangat berkaitan erat dengan kejadian carut-marut Nusantara saat ini. Dan semua itu merupakan sinyal pesan dari alam kegaiban yang seakan ingin disampaikan kepada seluruh anak cucu negeri ini bahwa saatnya sudah dekat Nusantara akan memasuki zaman baru berikutnya kala sebuah kejayaan menuju swarga Maniloka setelah melalui perjalanan yang amat sulit dan pelik. Banyak kejadian di luar akal pikiran manusia sebagai tanda bahwa sosok yang dinanti dan masih tersembunyi telah hadir di tengah-tengah kita saat ini. Secara khusus dalam kajian ini penulis memberikan kesimpulan yang lebih jelas tentang segala sesuatunya yang terpapar berdasarkan input-input spiritual yang diterima langsung oleh penulis. Semoga kajian ini bermanfaat bagi seluruh anak cucu leluhur Nusantara sebagai wacana dan bahan perenungan dalam menghadapi segala situasi yang sedang terjadi di negeri kita tercinta dewasa ini. Terima kasih kepada semua pemerhati spiritual. Sampai jumpa di Kupas Satrio Piningit. Yang kedua, Bait Lora Pamungkas, Kanjeng Ratu Matlikat Diningrat, Paguron Syah Bandar Karimadi.